Kita semua masih dianugerahi kenikmatan-kenikmatan dari Allah, dianugerahi hidayah ila siratal mustaqim, sehingga berkat dari anugerah tersebut pada pagi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekalian kembali dapat melaksanakan ibadah salat subuh. Alhamdulillah dapat melaksanakannya secara berjamaah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama untuk bertolak ilmu. Itu juga salah satu kewajiban kita bagi kaum muslimin muslimat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat jazaa. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ngaji, kita akan bersama-sama belajar, yaitu tentang fadilah atau keutamaan kita di dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya, atau sholat sunnah qobliyah wal ba'diyah, yaitu sebelum melaksanakan sholat wajib. Itu sangat diutamakan, ya, atau bahkan dikatakan itu sunnah muakkad, karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu sangat dianjurkan, ya, untuk dilaksanakan, karena itu bisa menjadi penyempurna, ya, penyempurna sholat wajib, ya, atau sholat lima waktu yang kita kerjakan ketika nanti kita itu dihisab tentang masalah sholat. Seandainya sholat lima waktu atau sholat yang wajib yang kita kerjakan ada kurang sempurnanya, insyaallah, ya, untuk kata sebagian ulama mengatakan itu bisa menyempurnakan sholat lima waktu yang kurang sempurna. Maka itu para ulama sangat menganjurkan untuk dilaksanakannya. Selain daripada itu juga ada keutamaan yang sangat kita harapkan, ya, yang sangat kita inginkan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, man sholat fil yaumi wal lailati isnata asyarata rakaatan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, artinya barang siapa orangnya sholat yang mengerjakan sholat fil yaumi dalam hari wal lailati dan semalam isnatai asyarata 12 rakaat, yaitu tatawuan sholat sunnah, atau seperti itu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah ba'diyah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun rumah baginya di dalam surga. Itu dapat kita sebut dan siapa orangnya yang mau istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah ba'diyah sehari semalam, yaitu 12 rakaat, maka fadilahnya kita akan dibangunkan rumah di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu fadilah keutamaan di dalam kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Dalam keterangan Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu tentang menerangkan salah satu hadis yang menerangkan tentang sholat sunnah tersebut, yaitu sama seperti keterangan hadis di atas, akan tetapi di dalam keterangan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram itu dirinci, artinya dirinci-rinci, jadi sholatnya itu apa aja dari 12 rakaat tersebut.
Jadi dalam keterangan Imam Ibnu Hajar tersebut yaitu sholat qobliyah zuhur, ya. Sholat qobliyah zuhurnya itu 4 rakaat, ya. Sholat sunnah qobliyah zuhurnya 4 rakaat, terus ba'diyah zuhurnya itu 2 rakaat, ya. Jadi itu sudah 6 rakaat. Terus ba'diyah maghrib itu 2 rakaat, ba'diyah isya itu 2 rakaat, terus qobliyah subuh 2 rakaat. Itu dalam keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Namun dalam keterangan Imam Al-Azizi itu tidak dirinci, ya, tidak ada perincian tentang sholatnya itu berapa rakaat, namun istiqomah, ya, di dalam melaksanakan sholatnya itu, yaitu sholat qobliyah ba'diyahnya itu. Namun di dalam keterangan Imam Nasai, ya, yaitu menerangkan satu riwayat hadis yang diriwayatkan atau bersumber hadis tersebut dari istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Habibah, ya, itu menerangkan juga dirinci, ya, dirinci pula tentang rakaat-rakaatnya, ya, dalam keterangan Imam Nasai bersumber atau menerangkan hadis yang bersumber dari Ummu Habibah, yaitu menerangkan bahwasanya yaitu rakaat tersebut yaitu qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 2 rakaat, terus ba'diyah maghribnya 2 rakaat, ya, terus ba'diyah isyanya 2 rakaat, sama qobliyah asarnya 2 rakaat. Itu dalam keterangan Imam Nasai, ya, bersumber dari hadis Ummu Habibah. Walhasil, ya, hasil itu semua adalah sama, ya, artinya yang penting kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu baik qobliyah atau ba'diyah, yaitu tidak kurang dari 12 rakaat, ya, itu artinya itu sebagaimana keterangan dalam hadis dikatakan al-ikhtilaful rahmatun, bahwa perbedaan itu adalah rahmat, ya. Jadi jangan sampai nanti saya ngaji di sana kok keterangannya kayak gini, kayak gini, itu sumber hadisnya mungkin lain-lain, gitu, ya. Jadi itu semua sama, maka dikatakan al-ikhtilaful rahmatun, itu perbedaan itu adalah rahmat, yaitu mungkin pas ngaji di sana menerangkan kayak gini, ini 12 rakaatnya kayak gini, di sini 12 rakaatnya kayak gini. Cuma dalam hadis yang pertama tadi saya sampaikan tadi, yaitu man sholat fil yaumin wa lailatin, ya, wa lailati fil, itu 12 rakaat tersebut itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadisnya itu sahih, gitu, ya. Itu tentang keutamaan di dalam kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah wal ba'diyahnya, gitu. Nah, di sini dalam keterangan Imam Nasai dari yang disebut dari Ummu Habibah, kok tidak menerangkan sholat qobliyah subuhnya, karena sholat qobliyah subuh itu mempunyai keistimewaan sendiri, gitu, ya. Katakan rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh itu lebih utama, lebih baik, lebih bagus daripada dunia seisinya, gitu, Pak, ya. Nah, di dalam hadis tadi kan katakan seandainya kita mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, ya, sehari semalam atau qobliyah ba'diyah, itu akan dibangunkan ummah di dalam surga. Nah, dalam hadis lain katakan sholat fajar itu atau sholat sunnah fajar qobliyah, yaitu disebut sholat fajar itu 2 rakaat itu lebih baik, lebih bagus, ya, daripada dunia seisinya. Yang mungkin kita bisa melihat, apa, ya, dunia aja begitu indah, ya. Kalau kita melihat di tempat-tempat yang begitu bagus, ya, di kota-kota yang begitu
indah, kayak gitu indahnya, kayak gitu bagusnya ya. Nah ini sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu lebih bagus ya daripada dunia seisinya. Berarti kayak apa bagusnya, atau kayak apa bagusnya, kayak apa bagus apa imbalannya atau balasannya kita melaksanakan sholat sunnah fajar ya, atau sholat sunnah qobliyah subuh itu. Maka katakan di sini itu rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain ada katakan yaitu kita dihukumi makruh ya, kita dihukumi makruh seandainya kita itu meninggalkan sholat qobliyah subuh tanpa uzur ya, itu hukumnya makruh kita meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh itu, kecuali azab uzur ya. Bahkan dalam tandanya dikatakan bahkan walaupun kita dalam keadaan sakit itu sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, walaupun kita mungkin sholatnya sendirian di rumah ya Pak ya, bangun jam 5 ya. Sekarang kan waktu subuh itu jam 4:10 berlebihan atau lebih berapa menit itu sudah masuk waktu subuh. Oh kita bangun jam 5 baru bangun. Nah itu tetap kerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ya, karena sangat sayang ya keutamaannya itu ya Pak ya, keutamaan dalam kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan dihukumi makruh ya kalau kita tidak ada uzur. Uzurnya itu misalnya waktunya sudah sangat mepet, tinggal berapa menit ya, itu dihukumi makruh. Itu di antara fadilahnya melaksanakan ibadah sholat sunnah qobliyah wal ba'diyah. Nah di dalam melaksanakan sholat sunnah qobliyah yang 4 rakaat misalnya Pak ya, itu ada yang melaksanakan 1 salam 4 rakaat, ada juga yang melaksanakan sholatnya itu 2 rakaat ya. Nah mungkin kita pernah melihat ya Pak ya, kita datang ke suatu masjid, ada orang sholat itu sampai berkali-kali, sampai pindah-pindah ya. Itu kan ada di sini sholat 2 rakaat, nanti pindah lagi ke sana, sholat lagi 2 rakaat, sana itu. Nah sholatnya dia itu macam-macam. Biasanya sholat qobliyah duhur ya, mungkin dia sebelumnya sholat sunnah tahiyatul masjid, terus pindah lagi sholat sunnah 2 rakaat lagi, terus pindah lagi sholat sunnah 2 rakaat lagi. Itu ada keterangan bahwa salah satu menerangkan kalau orang sholat pindah-pindah kayak gitu mengatakan bahwasanya tempat-tempat yang dia gunakan untuk sholat itu nanti akan menjadi saksi ya, menjadi dari sisi Allah bahwa ini orangnya telah melaksanakan sholat sunnah tersebut itu. Di sholat sunnah qobliyah yang 4 rakaat ya, itu bisa dilaksanakan 1 kali salam, bisa juga dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu ayat itu. Nah di dalam hadis lain akan demikian, man sholat qabla fajri raka'ataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'da arba'an wa qabla asri arba'an dakhala al-jannah. Akan dikatakan barang siapa orangnya yang melaksanakan sholat sunnahnya sebelum sholat subuh 2 rakaat, terus sebelum sholat duhur 4 rakaat, dan juga setelahnya sholat duhur itu 4 rakaat, dan sebelum sholat asar 4 rakaat, dakhala al-jannah, maka dia akan dijamin atau akan dimudahkan untuk masuk ke surga. Itu saya nanti itu hadisnya itu katakan barang siapa orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat ya, terus qobliyah duhur 4 rakaat dan ba'diyahnya 4 rakaat, dan juga qobliyah asarnya 4 rakaat, dakhala jannah, maka dia akan dimudahkan masuk ke surga.
Nah, dan dalam lagi hadis lain katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena layat da'u ya arba'an qabla dhuhur ya wa kana salat qabla al-asri arba'an wa yufassilu bainahunna bisalam. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qabla dhuhur 4 rakaat dan tidak pernah juga meninggalkan sholat sunnah qabla asar 4 rakaat. Dan Rasulullah memisahkan antara sholat antara sholat wajib dan sholat sunnah itu dengan salam, artinya terus mengerjakan sholat sunnah. Artinya dalam kita tersebut bahwasanya Rasulullah SAW itu Pak sama menunggu jamaahnya yang ketika akan sholat zuhur atau sholat asar itu melaksanakan sholatnya itu 4 rakaat ya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu Pak kalau sholat sunnah ya dia sudah sholat sendiri itu lama ya, maka sama menunggu jamaahnya datang Rasulullah SAW itu melakukan sholat qabla zuhur qabla asar itu sampai 4 rakaat dan sampai menunggu jamaahnya itu lama itu. Kita bisa menerapkan ya dalam cara kita untuk tidak terburu-buru ya, tidak buru-buru untuk menghormati sholatnya. Nah, sholat sunnah juga tersebut Pak itu dapat dilaksanakan di rumah ya, tidak harus di masjid ya, tidak harus di masjid, itu bisa juga dirasakan di rumah sholat qobliyah ba'diyahnya ya, dimana di dalam hadis dikatakan demikian ya, man sholat raka'ataini fi baitin muslimin ya, dan siapa orangnya yang melaksanakan sholat 2 rakaat di rumah yaitu baik itu qobliyah atau ba'diyahnya, yaitu muslimin di dalam rumah yang gelap dan sepi ya, tanpa ada orang, birukuin dengan rukuk, wasujudin dan sujud ya, bitam dengan sujud dan rukuk yang sempurna, karena dakhalal jannah bi khairi hisab ya. Barang siapa orangnya itu yang melaksanakan sholat sunnah ya di rumah ya dalam keadaan sepi tanpa ada orang yang melihat tanpa ini, yaitu dengan rukuk yang sempurna. Ada sempurna itu ya bacanya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya juga sempurna, maka karena lahu dakhalal jannah bi khairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Maka dalam saya katakan ya afdhalus shalah fil baiti illa maktubah ya, utama sholat sunnah itu utamanya ibadah atau sholat sunnah itu di rumah illa maktubah, kecuali sholat wajib ya, utamanya sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib itu yang utama yang tentu berjamaah di masjid atau di mushola itu. Itu dalam keutamanya kita melaksanakan ibadah sholat. Dalam hadis lain katakan ya, man sholat fi kholain ya, barang siapa orangnya yang sholat dalam keadaan yang sepi, layarahu tidak ada yang melihatnya ya, tidak ada banyak illal malaikati, illal malaikati kecuali malaikat ya, dan juga kecuali Allah ya, illallah kecuali Allah wal malaikatu juga Allah, baratul minana, maka orang tersebut itu akan diberikan kebebasan dari siksaan api neraka itu Pak ya. Itu bagi siapa orangnya yang melaksanakan ibadah sholat ya di rumah, sholat sunnahnya ya, yaitu dalam keadaan sepi ya, tidak ada yang tahu, tidak melihatnya, maka baratul minana, maka dia itu akan diberikan kebebasan dari siksaan api neraka. Itu di antara fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan kita melaksanakan ibadah sholat sunnah qobliyah wal ba'diyah. Maka mari kita laksanakan, kita sempurnakan ibadah-ibadah kita ya, karena salah satu amalan ya yang akan memudahkan kita masuk ke surga di Allah adalah melaksanakan ibadah sholat sunnah qobliyah wal ba'diyah.
Dan ini sangat gampang ya, sangat gampang kita untuk melaksanakannya ya, tanpa kita modal banyak ya, tanpa kita modal banyak untuk kita menjadi atau mempunyai suatu amalan-amalan yang akan memudahkan kita masuk ke surga Allah. Nah, di mana tadi hadis pertama katakan Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Nah, kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu itu salah satu hikmahnya itu yaitu akan dimasukkan ke surga. Nah, setelah kita masuk surga, karena kita punya suatu amalan-amalan yang lain ya selain sholat 5 waktu tersebut, kita punya amalan misalnya seperti sholat rawatib tersebut, nah kita nanti akan dibangunkan rumah di surga Allah. Jadi itu artinya kehidupan di surga itu yaitu sama seperti kita kehidupan di dunia. Artinya seandainya kita itu di dunia ya, contoh di dunia itu kita menjadi orang itu pekerja keras ya, pekerja keras, kepingin bangun rumah, bangun itu tentu kita cari upaya ya, tadi rezeki berupa harta ya, sehingga kita bisa bangun rumah, bangun itu begini. Nah, ketika kita nanti di dalam surga pun demikian. Seandainya ada amalan-amalan kita itu yang banyak ya, khususnya sholat sunnah rawatib tersebut yang dapat istiqomah, dan kita nanti akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali hadis-hadis tentang masalah fadilah-fadilah atau tentang keamanan ya, baik itu orang yang baca Al-Quran ataupun itu kan nanti dibangunkan rumah, diberikan rumah ya. Sedekah demikian juga ada pula sedekah yang nanti itu menjadi kita tinggal milih ya, tinggal milih mana yang akan kita istiqomahkan. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah sholat sunnah qobliyah wal ba'diyah ini Pak, nah ini kan tidak bermodal harus mencari sana sini. Nah, kalau misalnya kita sedekah ya kan, kita kan harus mencari uang sedekah apa. Nah, kita itu istiqomah melaksanakan sholat qobliyah wal ba'diyah itu nanti akan, itu salah satu hikmah tadi yang kita akan dimudahkan untuk masuk ke surga Allah. Dan setelah kita masuk surga, kita akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Itu di antara fadilah keutamaan di dalam kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah wal ba'diyah. Kita berusaha, kita usahakan ya, jangan sampai kita itu bisa meninggalkan sholat sunnah qobliyah wal ba'diyah, karena itu sangat besar sekali keutamaannya ya. Karena dunia majratul akhirat, dunia itu adalah tempat kita berusaha, tempat kita menanam. Nanti di akhirat kita akan memetik hasil yang kita tanam, hasil yang kita usahakan di dunia ini. Kebaikan yang banyak kita usahakan di dunia, nanti insya Allah di akhirat pun kita akan memetik kebaikan yang banyak di dunia majratul akhirat. Dunia itu tempat kita menanam ya. Nanti di akhirat kita akan menghasilkan tanaman yang kita tanam. Yang kita tanam di dunia ini saja kita itu banyak sekali ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Insya Allah di akhirat nanti pun akan kita petik hasil daripada hasil tanaman kita. Maka pupuk kita masih mampu, kita masih sehat, dan pernah kita mengurangi ya, dan kita mengurangi apa yang nantinya akan membahagiakan kita di akhirat, khususnya tentang masalah ibadah. Kita berusaha agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu meningkat ya, meningkat setiap harinya ya. Yang mungkin dulu kita melaksanakan sholat qobliyahnya cuma masalah ya. Nah, kita nanti tambah lagi qobliyah isyaknya, ba'diyah isyaknya ya, itu berarti hanya meningkat ya. Mudah-mudahan hadis-hadis yang saya sampaikan ini yaitu ada barokahnya, ada kemanfaatnya bagi kita ya. Yang meningkat kita ngaji, karena kita ngaji itu adalah mencari ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan yaitu untuk bekal kita ibadah ya.
untuk bekal ibadah, dan hasil ibadahnya itu adalah untuk kita bekal di akhirat itu aja. Jadi kita ngaji itu bukan untuk apa-apa, yaitu kita cari ilmu untuk ibadah. Setelah kita punya ilmu ibadah, ibadah itulah yang nanti akan kita petik, yang akan kita bawa di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada barokah dan manfaatnya, dan kita selalu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa melaksanakan ya semua ilmu-ilmu yang kita kaji ya, siapapun ya materinya atau pematerinya kita perhatikan. Maka dalam keterangan Sahabat Ali itu katakan, jangan kamu melihat orangnya ya, jangan kamu melihat orangnya yang memberikan materi ya. Kayak kita ngaji, kita bukan mau melihat ustaznya, kita bukan mau melihat kiainya, tapi kita mau cari ilmunya. Itu bayar. Jadi katakan undur dengan kolam, kolam tutup kolam. Perhatikan apa yang disampaikan. Ya, jangan kita memperhatikan ustaznya, bukan ustaznya itu berangkat, ustaznya itu nggak berangkat. Jadi yang kita salah, ya kita benahi, dan itu insya Allah kalau kita itu ke situ kita dapat ilmunya manfaat, ya kita dapat ilmunya manfaat. Tapi kita ngaji, kalau ustaz itu nggak berangkat lah, kalau ustaz itu berangkat, ya ilmunya nggak bermanfaat. Ustaznya hebat, bagus, ganteng, gitu. Ya nggak apa-apa, karena apa yang diperhatikan cuma ustaznya. Misalnya apalah cuma jika kocok biasa gitu kan. Nah, itu ada. Nah, ini yang akan mengulangi keberkahan ilmu yang kita dapat. Maka kata sahabat tadi, jangan kamu perhatikan orang yang menyampaikan, tapi kamu perhatikan apa yang disampaikan. Kalau itu memang ada bagusnya untuk kita ambil. Nah, jadi itu cara kita ngaji ya. Jadi ya, sampai kita tuh ngaji itu milih-milih ya ini ustaz ini, yang penting apa yang dia sampaikan, materi yang dia sampaikan memang itu membenahi kehidupan kita, baik itu masalah dunia, masalah akhirat kita ambil ya. Ini sebagai ilmu. Jadi itu kata sahabatnya itu ya, ini bukan kata saya ya, kata sahabatnya itu. Jangan kamu lihat perhatikan orangnya, tapi perhatikan apa yang disampaikannya. Sehingga ilmu yang dapat kita dapat, walaupun itu cuma sedikit, insya Allah berkah manfaat. Karena kita ngaji itu cari ilmu untuk bekal ibadah ya. Cari ilmu untuk bekal ibadah, bukan ilmu untuk bekal di akhirat. Ilmu itu untuk bekal ibadah ya. Karena ibadah tanpa ilmu kurang baik, kurang pas. Ibadah itu harus ada ilmunya gitu kan. Nah itu kalau kita ya itu caranya, kita disuruh ngaji, suruh cari ilmu untuk bekal ibadah kita. Nah, itu kemudian apa yang saya sampaikan ini kita berkahnya, dan kita bisa membenahi diri kita, baik niat kita dalam belajar, niat kita dalam mengaji ya. Itu saja yang saya sampaikan. Ada kurangnya saya pribadi mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Isman terkait sholat ba'diyah qabliyah. Tentunya mungkin dari yang disampaikan beliau akan ada pertanyaan-pertanyaan pada jemaah. Silakan untuk bisa bertanya dan akan langsung dijawab oleh Ustaz Isman. Silakan Bapak Ibu. Ada? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Isman yang telah memberikan beberapa tata cara sholat qabliyah ataupun ba'diyah. Apabila sholat rawatib tersebut dilaksanakan di rumah, misalkan 2 rakaat zuhur, misalkan qabliyah zuhur 2 rakaat, kemudian sampai masjid kalau masih ada waktu, itu sebaiknya sholat sunnah qabliyah atau sholat tahiyatul masjid. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di Al-Quran itu kan dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
terkecuali ada satu surat yang tidak diawali dengan bismillah. Kalau tidak salah surat At-Taubah. Nah, apabila ada orang melaksanakan sholat setelah membaca Fatihah terus membaca surat Taubah, apa itu sebaiknya diawali dengan bismillah atau tidak? Itu pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya, jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan dari Pak Junedi, silakan Pak Risman jawab. Nanti yang lain setelah Pak Ustadz jawab, silakan bertanya lagi. Jadi pertanyaan pertama tadi, seandainya kita sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah di rumah, ya, terus kita ke masjid, ya ternyata di masjid masih ada waktu, ya, atau masih belum agak panjang waktunya, ya. Nah itu apa kita sholat qobliyah lagi, apa tahiyatul masjid juga, ya. Nah di dalam hadis tadi itu sholat utama adalah di rumah, sholat itu sholat itu. Nah setelah kita ke masjid ada waktu. Nah itu Pak, kalau sekiranya waktu itu apa masih digunakan untuk qobliyah, berarti apa qobliyahnya ya qobliyah, ya, atau masih untuk tahiyatul masjid. Nah yang sering kita yang kayak gini Pak, ya, jadi baik itu kita sudah qobliyah di rumah, ya, ataupun belum, terus kita datang ke masjid, nah, terus masih ada waktu. Nah seandainya sekiranya waktu itu masih kita pergunakan untuk ini, belum jawaban mulus Pak Junedi, ya, ini misalnya masjid. Nah kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah, ya, sholat sunnah qobliyah itu misalnya kan kita datang ke masjid, misalnya itu sholat zuhur atau sholat asar. Nah kita qobliyah itu karena diperkirakan waktunya masih atau sempit lah, ya. Jadi artinya bagaimana kita sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, ya. Nah kalau kita sholat qobliyah, ya, itu Pak ada keterangan bahwasanya sholat tahiyat masjidnya sudah dapat, gitu Pak. Ya, itu artinya kita nggak melaksanakan sholat qobliyah, nggak sholat tahiyat masjid, terus kita melaksanakan sholat qobliyah atau nanti ketinggalan sholat qobliyahnya, ya. Itu adakan bahwa tahiyatul masjidnya itu sudah termasuk dapat, gitu Pak. Tapi seandainya waktunya masih longgar, memang masih panjang, gitu Pak, ya itu utamakan ya sholat dua-duanya, karena di dalam hadis dikatakan, ya, barang siapa orang yang masuk ke masjid itu diutamakan sebelum duduk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, gitu, ya. Nah cuma seandainya Bapak sekiranya kok nggak kecendak, gitu, ya, di situ masuk udah kayak udah pada semua, qobliyah semua. Nah kira Bapak takut, itu disunahkan membaca tasbih 4 kali, ya. Itu sebagai ganti dari sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu, ya. Nah itu, ya, sebenarnya Bapak-bapak datang mau sholat tahiyatul masjid, nanti takut ketinggalan, atau dia juga nanti kasihan yang udah datang duluan, ya, baca tasbih. Nah pertanyaan Pak Junedi tadi, apakah kita baiknya melaksanakan sholat qobliyah karena masih ada waktu, ataupun sholat tahiyatul masjid karena sudah melaksanakan sholat qobliyah di rumah 2 rakaat misalnya, kan. Nah kemudian lagi melaksanakan sholat sini. Kalau memang waktunya sekiranya masih panjang, masih lebar, memang yang waktunya misalnya masih beberapa menit kira cukup untuk tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid, ya, kita masih cukup, ya, itu tahiyatul masjid. Tapi kalau memang sekiranya tidak, ya itu membaca tasbih saja, karena misalnya kita sudah belakangan, wah udah mau komat, ada sholat lagi, gitu Pak, ya, itu. Nah seandainya itu ya utamakan sholat tahiyatul masjid dulu, ya, saat masih ada waktu. Nah tadi katakan bagaimana, apakah kita utama sholat qobliyah lagi atau tahiyatul masjid, gitu, ya. Nah, itu
kalau memang ada waktu ya tahiyat masjid. Kalau nggak ada ya qobliyah aja. Untuk menyempurnakan ya qobliyahnya itu 4 rakaat ya, karena di rumah sudah 2 rakaat, di masjid 2 rakaat, itu karena sholat sunnah qobliyah ya. Kalau habis qobliyah berapa tahiyat itu Bapak itu dan katakan bahwa sudah termasuk kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid gitu ya, sudah termasuk ya. Artinya kita termasuk juga melaksanakan sholat tahiyatul masjid gitu ya, sampai kita melaksanakan qobliyah itu sebenarnya itu caranya gitu ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak datang ke masjid dan pokok jamaahnya sudah pada duduk semua, tadi sudah sholat qobliyah semua, saya mau sholat apa ini, sholat sunnah takut nanti kelamaan duduknya, kasihan baca tasbih aja ya. Itu salah satu gantinya daripada sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau bapak-bapak misalnya datang ke masjid terus sholat qobliyah itu ya utama, karena apa? Meninggalkan sholat tahiyatul masjid, melaksanakan qobliyah itu tahiyatul masjidnya juga termasuk ikut kita laksanakan gitu Pak ya. Itu. Dan di dalam melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu bukan hanya kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib ya Pak ya. Misalnya kalau bapak datang ke masjid ya, misalnya mau musyawarah atau apa itu dianjurkan Pak ya, datang ke masjid sholat dulu kan, misalnya mau ada musyawarah kebetulan ke masjid terus sholat sunnah dulu tahiyatul masjid itu ya diutamakan atau dianjurkan untuk, karena di situ bukan hanya kita mau melaksanakan sholat ya, kita datang ke masjid mau apapun ya, sebelum kita duduk itu diutamakan sholat dulu. Nah, seandainya kita mungkin malulah melaksanakan sholat banyak orang gitu kan, nanti dianjur baca tasbih ya, baca tasbih itu adalah salah satu itu caranya gitu ya. Al-Quran. Oh ya, nah, bagaimana di dalam Al-Qurannya itu semua surat-surat itu kan diawali dengan membaca basmalah ya, nah, kecuali dalam surat Taubat ya. Dalam surat Taubat itu memang tidak diawali membaca A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim ya, tapi itu ada gantinya ya, di sisinya itu ada sebelahnya, yaitu diutamakan ya, bahkan itu ada hukum dibakukan ditetapkan kalau kita membaca surat Taubah itu membaca tulisan atau ayat di sebelahnya ya, kita baca surat Taubah. Bagaimana kita di dalam sholat ya, di dalam sholat itu demikian Pak, sama ya, kita langsung baca suratnya, misalnya bapak-bapak mau baca surat atau ayat surat Taubat ya, kita jadi imam membaca surat ayat Taubat itu juga diutamakan tidak membaca basmalah, kita langsung baca ayatnya saja gitu yang itu. Jadi dalam surat Taubat itu ada itu bukan hanya sekedar ini Pak, tapi itu hukumnya baku itu hanya kuat gitu ya, hanya diutamakan kita membaca ayat di sisinya ya, di sebelahnya itu ketika membaca surat Taubat gitu. Nah, ketika dalam sholat ya nggak usah membaca basmalah, langsung baca ayat surat Taubat ketika kita mau baca surat Taubat gitu Pak ya. Itu ya Pak. Iya. Ada lagi? Silakan. Gimana? Bapak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya hormati, tadi dijelaskan sama-sama kita dengarkan bahwa sholat qobliyah subuh saking utamanya sehingga kalau kita mundur dihukumi makruh kalau tidak salah. Mundur di sini seperti apa bahasa itu? Apakah kalau telat atau mundurnya sakit? Dan kemudian juga pernah saya dengarkan bahwa saking utamanya sholat qobliyah subuh, kalau tertinggal bisa dilaksanakan setelah sholat subuh, dan itu lafaz niatnya seperti apa. Kemudian sholat yang biasa kita laksanakan qobliyah itu kan 2 rakaat. Lafaz niatnya kalau untuk sholat 4 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat
silakan Ustaz. Tadi yang pertama itu tentang masalah sholat sunnah ya, tentang keutamaan apa tadi sholat fajar atau sholat qobliyah subuh ya. Itu butuhnya tadi uzur yang dikatakan di situ Pak, waktu ya Pak ya, waktu karena waktunya sudah mepet gitu ya. Orang sakit saja mah itu dianjurkan ya, sakit ya kan, misalnya kan sakit nggak bisa sholat dengan berdiri dengan duduk ya. Jadi misalnya kita sakit nggak bisa berdiri, soalnya dengan duduk. Tadi pahalanya orang sholat sunnah ya, orang sholat sunnah dalam keadaan sakit itu sangat besar ya. Sholat sunnah kita dalam keadaan sakit dan tidak bisa berdiri ya, atau kalau ini susah atau bagaimana gitu Pak. Nah itu pahalanya besar. Nah cuman kalau orang sehat juga boleh Pak sholat sunnah dengan duduk ya, misalnya sholat tarawih Bapak dengan duduk karena sampai berdiri ya, atau mungkin sholatnya kalau imamnya itu masih lama duduk misalnya gitu Pak ya. Nah itu pahalanya separuhnya Pak. Orang sehat ya, sholat sunnah dalam keadaan duduk itu boleh aja, mau sholat ba'diyah, qobliyah, dan bapak-bapak sehat sholatnya dengan duduk, sholat sunnah tapi ya, sholat sunnah. Nah itu pahalanya separuh daripada kita sholat sunnah dengan berdiri kalau dalam keadaan sehat ya. Itu. Nah terus tadi apa? Dimekruhkan ya tadi itu, bahkan dianjurkan itu ya, walaupun dalam keadaan, kalau nggak salah itu dalam keterangan Nabi itu ada katakan walaupun dalam keadaan perang ya Pak ya, itu sangat diutamakan sholat qobliyah subuh dalam keadaan perang. Itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh ya, walaupun tidak menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblatnya itu ketika takbiratul ihram aja ya. Jadi menghadap kiblatnya ketika takbiratul ihram aja, dalam masalah itu lainnya dengan isyarat kayak sujud rukunya itu Pak, itu sampai terutama sholat qobliyah subuh ya. Jadi udurnya itu karena waktu ya Pak ya, bukan karena sakit ya. Karena sakit kita kan masih sholat bisa duduk ya atau gimana ya itu. Jadi udurnya karena waktu sudah mepet, takut nanti kalau kita qobliyah subuh waktu subuh habis mana akan kebagian itu. Jadi apa? Oh niat ya. Jadi niat sholat subuh apa sholat qobliyah atau ba'diyah yang 4 rakaat ya pasti juga usolli sunnah qobliyah dhuhri, misalnya mau 4 rakaat yang usolli sunnah qobliyah dhuhri arba'at raka'atin mustaqbilatil ilaihana, begitu ya 4 rakaat. Dan itu ada yang katakan tentang masalah tahiyatnya ya, itu boleh nggak pakai tahiyat awal. Ada yang katakan langsung tahiyat akhir, artinya sampai 4 rakaat. Seperti sholat witir. Sholat witir itu Pak, kalau saya sendiri itu Pak kalau menjaga sendirian itu saya kalau menjaga 3 rakaat ya 3 rakaat salam sekali, 5 rakaat apa salam sekali, itu kalau saya melaksanakan sendirian gitu Pak. Itu boleh, sholat witir boleh. Misalnya bapak-bapak melaksanakan yang 3 rakaat ya, salam sekali nggak pakai salam tahiyat awal ya. Yang mau 5 rakaat juga boleh. Sholat witir itu 5 rakaat salam sekali, yang 11 pun boleh salam sekali tanpa tahiyat awal itu boleh itu Pak ya. Jadi sholat itu kayak gitu ya. Itu nah kan katakan kalau dalam hadisnya itu as-sholatul laili masna ila witro. Sholat malam itu 2 rakaat kecuali witir. Kalau witir itu boleh mau 3 rakaat sekaligus, mau 5 rakaat sekaligus, mau 7 rakaat sekaligus, mau 11 rakaat sekaligus boleh. Itu ya, itu kita tekan hadisnya ya. As-sholatul masna, as-sholatul laili, atau sholat sunnah malam itu 2 rakaat ila witro. Jadi itu. Nah, seperti tadi kan sholat qobliyah apa mau 4 rakaat itu boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat sekaligus. Itu boleh pakai tahiyat awal, boleh mau langsung nanti tahiyatnya sekali boleh. Itu Pak, itu Pak ya. Lagi itu yang belakang tadi ya, apabila kita tertinggal bisa dilaksanakan setelah sholat subuh. Kalau dulu
tahu Pak ya, kalau yang hadisnya menerangkan misalnya qobliyah subuh sampai bisa dilaksanakan setelah nggak bisa. karena kan selesai qobliyah itu kan sebelumnya ya Pak ya. Qobliyah itu sampai sebelumnya. Kalau kita jemaah, insya Allah nanti kita akan melaksanakan gotong royong. Jadi kepada jemaah laki-laki yang akan membantu dipersilakan, dan jemaah perempuan yang akan membantu konsumsi juga dipersilakan. Terima kasih. Wala bontot atul.